Hah? Jurnalis? Apaan tuh? Zakat Pondok Ramadan Mandira Banyuwangi. Bapak Faradi. Pertama, Galuh Atri Kaumisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, selamat datang di Profil by News Mandawangi. Perkenalkan saya Zerlina Aurelia Elsahara, Ketua Jurnalis Man 2 Banyuwangi periode 2022-2023. Dan saya Octavianus Mula Ramadan sebagai Wakil Ketua Jurnalistik Man 2 Banyuwangi periode 2022-2023. Nah, di sini kita akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa sih jurnalistik itu dan hal-hal apa saja yang terdapat di dalamnya. Yuk simak penjelasannya. Jurnalistik merupakan sebuah kegiatan yaitu mengumpulkan suatu bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau penyebarluasan suatu berita, publishing atau broadcasting ke media massa. Nah, media massa apa saja nih Kak? Tempat penyebarluasan berita yang telah dibuat oleh jurnalis. Nah, sama seperti pengertiannya Kak. Jurnalistik merupakan salah satu media komunikasi yakni menyebarkan suatu berita atau karangan ke media massa seperti majalah, surat kabar, televisi, dan radio. Nah Kak Fian, tahu nggak sih apa tujuan serta manfaat mempelajari ilmu jurnalistik? Wah, tahu banget dong. Dengan mempelajari ilmu jurnalistik, kita dapat meningkatkan kemampuan menulis sehingga kita dapat memberikan berita menjadi artikel yang baik dan akurat ke media massa. Bukan hanya itu, di jurnalistik Man 2 Banyuwangi kita dapat belajar banyak hal, mulai dari pengoperasian berbagai teknologi untuk keperluan peliputan serta pembuatan film seperti fotografi dan videografi, editing video serta desain grafis. Selain itu, kita dapat meningkatkan kemampuan public speaking sehingga kita tidak ragu untuk berbicara kepada khalayak umum, terutama saat wawancara. Wah, bener banget Kak Fian, jempol 2 ya untuk Kak Fian. Nah teman-teman, jangan di skip dulu loh videonya, karena setelah ini bakalan ada penjelasan tentang kode etik jurnalis yang akan disampaikan oleh rekan kita. Dan tak lupa juga, kalian bakal kenalan dengan semua divisi-divisi yang ada di jurnalistik Man 2 Banyuwangi ini. Nah, dan kira-kira apa aja sih tugas-tugasnya? Yuk langsung aja, check it out! Halo Sobat Mandawangi, perkenalkan nama saya Cahaja Wildani Fitrania sebagai Sekretaris Jurnalistik Man 2 Banyuwangi. Dan saya Intan Latifah Putri Utoyo sebagai Bendahara dari Jurnalistik Man 2 Banyuwangi. Sebelum menuju ke kode etik jurnalis, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum sih apa sebutan orang yang bekerja di sebuah media massa? Betul banget, wartawan. Wartawan adalah orang yang bekerja di sebuah media massa dengan melakukan aktivitas jurnalistik seperti meliput dan menulis berita. Gimana nih teman-teman? Udah paham dengan penjelasan yang diberi oleh Kak Rica? Nah, sekarang kita beralih ke kode etik jurnalis. Kode etik jurnalis merupakan suatu himpunan etika kewartawanan. Berikut kode etik jurnalis yang dikemukakan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel pada tahun 2001. Kewajiban pertama adalah pada kebenaran. Yang kedua, kesetiaan jurnalis adalah kepada warga. Yang ketiga, disiplin verifikasi. Yang keempat, jurnalis harus tetap independen. Yang kelima, jurnalis bertindak sebagai pemantau. Yang keenam, jurnalis harus menyediakan forum bagi kritik, komentar, dan tanggapan dari publik. Yang ketujuh, membuat hal yang penting itu menjadi suatu hal yang menarik dan relevan. Yang kedelapan, berita yang disajikan komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, mengikuti hati nurani, etika, tanggung jawab, moral,
dan standar nilai. Yang ke-10 atau yang terakhir, warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan berita. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan kode-kode etik jurnalis? Setelah ini teman-teman akan kenalan dengan divisi-divisi yang ada di jurnalistik MAN 2 Banyuwangi. Dan kira-kira apa aja sih tugas-tugasnya? Yuk simak terus videonya. Halo semuanya, kenalin nama saya Sania Nikmatul Azizah, saya dari divisi MSDA. Di MSDA sendiri saya sebagai koordinator. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih MSDA itu. MSDA adalah manajemen sumber daya anggota, di mana mengurusi tentang peranggotaan serta pengembangan kinerja untuk setiap anggota. Tugas-tugas dari MSDA ada beberapa nih. Yang pertama yaitu merancang sistem peranggotaan dengan menyusun struktur anggota dengan baik. Yang kedua yaitu mengadakan program pelatihan tentang jurnalistik secara bertahap untuk setiap anggota. Yang ketiga yaitu mengatur pembagian tugas untuk setiap anggota. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menjadikan tempat masukan ataupun keluhan permasalahan setiap divisi untuk melakukan perundingan bersama pengurus harian. Nah, cara kerjanya tuh kita harus tahu potensi, kondisi, serta situasi anggota supaya dapat dikembangkan menjadi lebih baik, lebih teratur, dan lebih rapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, supaya lebih paham cara kerja divisi MSDA itu, mari kita lihat video-video kegiatan dari divisi MSDA. Yuk! Nah, udah pada tahu kan cara kerja dari divisi MSDA? Oke, cukup itu saja penjelasan dari saya tentang divisi MSDA. Kita lihat divisi yang lain yuk. See you! Hai semuanya, kenalin namaku Danang Febrian Zurizal. Di sini aku sebagai koordinator dari tim atau divisi redaktur. Tahu nggak kalian redaktur itu apa? Nggak tahu ya? Sini aku jelasin. Jadi, redaktur itu adalah tim atau orang yang bertugas untuk memberikan judul, melakukan penyuntingan seperti memperbaiki kesalahan kata, ejaan, tanda baca, diksi, bahkan keterpaduan antar paragraf dari sebuah naskah berita di mana naskah tersebut nantinya akan dikirimkan ke reporter dan juga tim website untuk dipublikasikan kepada media massa. Keren nggak tuh? Jadi intinya, redaktur ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas berita yang akan disuguhkan kepada para pembaca. Nah, dalam jurnalistik, redaktur ini biasanya disebut sebagai editor, tapi dalam media cetak. Sebagai seorang redaktur, kita harus teliti dalam membaca satu persatu kata, kalimat, bahkan tanda baca sekalipun agar kita bisa merevisi dan memperbaikinya dengan baik. Tapi jangan takut, kita manusia juga punya salah. Jadi jangan takut ketika kita merevisi atau memperbaiki sebuah naskah berita. Karena di sini kita sama-sama belajar, oke? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Sucitasya sebagai koordinator divisi reporter. Nah, divisi reporter merupakan salah satu divisi yang ada di tim jurnalistik MAN 2 Banyuwangi. Reporter adalah seseorang yang bekerja untuk mengumpulkan informasi berita tertentu. Nah, apa sih tugas-tugasnya? Yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk mempersiapkan para talent. Para talent tersebut yaitu yang pertama adalah reporter, presenter, MC ataupun host. Yang kedua yaitu briefing awal sebelum para presenter melaksanakan tugasnya. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana sih presenter dan reporter tersebut? Nah, kita simak yuk video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alivia Sucitasya dalam acara seputar News Mandawangi. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam News Mandawangi pagi ini. Berikut berita teraktual hari ini. Sabtu 2 Juli 2022, angin kencang disertai gempa bumi telah melanda kawasan Genteng Banyuwangi. Sejumlah warga panik karena guncangan yang begitu besar dan angin yang sangat kencang telah merusak kawasan warga dan menumbangkan beberapa pohon, serta membuat sampah-sampah dan barang-barang berterbangan.
kita telah terhubung dengan rekan Tasya untuk menjelaskan situasi yang ada di TKP. Silahkan rekan Tasya. Baik pemirsa, kita akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sini. Bagaimana keadaan gempa bumi yang ada di sini, Bu? Sangat memprihatinkan karena dari tadi pagi masih belum usai. Saya sangat takut, suami, anak, semua saya sangat takut. Kucing saya juga takut. Saya tadi deredekan, tapi saya sempat bedakan dulu sebelum lari keluar rumah. Oh iya, begitu ya, Bu. Ya. Terus bagaimana itu warga sekitar untuk mengatasi gempa bumi ini? Warga sekitar nggak bisa mengatasi karena terus-terusan lari. Oh iya, terima kasih ya Bu. Semoga selamat Ibu dan keluarga. Begitulah pemirsa, reporter kali ini saya Alifia Sucitasya di TKP melaporkan kembali ke studio. Ayo guys, kenalin, namaku Naila Akas Oktavia. Di sini aku sebagai koordinator dari Divisi Multimedia. Divisi Multimedia adalah salah satu dari beberapa divisi yang ada di Jurnalistik MAN 2 Banyuwangi ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu Divisi Multimedia? Jadi, Divisi Multimedia merupakan divisi yang berperan dalam penyebaran informasi melalui berbagai bentuk. Bisa seperti teks, video, gambar, audio, dan grafik yang dibuat dalam bentuk digital. Divisi Multimedia bertugas untuk mengoperasikan kamera atau alat-alat elektronik lainnya, editing video, dan juga ikut serta dalam peliputan. Nah, kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana sih cara kerja dari Divisi Multimedia. Langsung saja simak video berikut. Halo guys, perkenalkan nama saya Wahyu Aldiansah. Di sini saya sebagai koordinator divisi kerjasama di Jurnalistik MAN 2 Banyuwangi. Oke, kalian tahu nggak arti dari divisi kerjasama? Jadi, divisi kerjasama merupakan salah satu divisi kerja Biro Kerjasama Humas Kewirausahaan yang menyelenggarakan dengan pihak lain, baik skala luar madrasah maupun dalam madrasah, seperti dengan organisasi-organisasi yang ada di MAN 2 Banyuwangi yang bersifat saling menguntungkan. Selain itu, divisi kerjasama juga memiliki tugas yang sangat unik nih. Jadi, divisi kerjasama memiliki tugas menyebarkan informasi-informasi seperti berita di warga MAN 2 Banyuwangi melalui media sosial, salah satunya yaitu dengan WhatsApp. Nah, untuk lebih paham, simak video berikut. Halo Sobat Mandawangi, gimana nih? Masih semangat kan nonton video profil Jurnalistik MAN 2 Banyuwangi? Saya, Faifa Puspasahara sebagai koordinator divisi infografis. Mungkin kalian sering kali mendengar kata-kata infografis, tapi apa sih sebenarnya infografis itu? Infografis adalah media informasi yang berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis sendiri digunakan untuk mempresentasikan data agar lebih mudah dipahami dan dimengerti.
Nah, infografis dibagi menjadi 3 tipe nih Sobat Mandawangi. Yang pertama, tipe statis. Tipe statis ini berbentuk gambar yang tidak bergerak, biasanya dijumpai pada media cetak dan website. Yang kedua, tipe animasi. Tipe animasi ini memuat audio dan visual, biasanya dijumpai di berbagai platform media sosial. Yang ketiga, tipe interaktif. Tipe yang ini yang berbeda sendiri nih guys, lebih tepatnya spesial, karena di tipe ini kalian dapat berinteraksi secara langsung dengan data yang telah tersaji, sehingga memberikan informasi yang lebih bervariasi dan akses data lebih cepat, tepat, dan akurat. Nah, pastinya kalian kepo dong, apa sih tugas dari divisi infografis ini? Tugasnya adalah memberikan informasi yang jelas dan tidak bertele-tele berdasarkan sumber yang valid. Divisi infografis juga mengemban tugas editing dengan metode desain grafis dan infografis. Infografis sendiri juga bekerja sama dengan divisi mading. Sebelum lanjut, apa aja sih tugas dari divisi infografis? Yuk kita simak dulu apa itu divisi mading. Hey, halo semuanya, perkenalkan nama aku Dita Fisabilillah sebagai koordinator divisi mading dan Instagram. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan sebutan mading maupun Instagram. Lantas, apa yang muncul di benak kalian saat mendengar istilah mading Instagram? Yuk mengenal definisi mading Instagram bersamaku. Jadi mading atau yang biasa disebut majalah dinding merupakan salah satu media komunikasi yang ditempelkan di dinding. Nah, mading di Man 2 Banyuwangi tidak hanya ditempelkan di dinding saja, namun juga dipublikasikan melalui media elektronik yakni Instagram. Mading ini berisikan informasi mengenai madrasah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan madrasah, mulai dari karya-karya siswa seperti pantun dan puisi, informasi pendidikan, poster hari-hari besar, artikel jurnalistik Man 2 Banyuwangi, prestasi siswa-siswi Man 2 Banyuwangi, dan lain sebagainya. Mading di Man 2 Banyuwangi dibedakan menjadi 2, yakni mading offline dan juga mading online. Sasaran dari 2 media publikasi ini pun juga berbeda. Mading online ditujukan untuk followers IG News Mandawangi, sedangkan mading offline ditujukan untuk seluruh warga Man 2 Banyuwangi. Nah, setelah kalian mengetahui apa definisi dari mading Instagram, apakah kalian sudah terbayangkan apa sih tugas dari divisi ini? Jadi tugas dari divisi mading Instagram yang pertama ialah sebagai media informasi madrasah. Yang kedua, menyediakan informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, menyediakan sarana bagi siswa-siswi Man 2 Banyuwangi dalam mengembangkan bakat dan juga minatnya. Yang keempat, sebagai media publikasi karya-karya siswa. Yang kelima, menambah kreativitas siswa-siswi Man 2 Banyuwangi baik dari pembacanya maupun penulisnya. Yang keenam atau yang terakhir ialah mengelola akun Instagram News Mandawangi. For your information, divisi mading Instagram dan juga divisi infografis saling berkaitan. Mengapa demikian? Karena kami merupakan satu kesatuan yang berbeda tanggung jawabnya. Mengapa dibedakan tanggung jawabnya? Agar masing-masing dari divisi ini fokus terhadap tugasnya masing-masing. Guys, kalian kepo gak sih bagaimana visualisasi keterkaitan antara 2 divisi ini? Kalau kalian kepo, stay tune ya di video ini. Halo teman-teman, saya Ahmad Fikri Ismail selaku koordinator tim website News Mandawangi. Ngomong-ngomong soal website, apa kalian udah tahu apa sih website itu? Jadi website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan biasanya berisikan sekumpulan informasi yang disediakan oleh perorangan, kelompok, maupun organisasi. Nah, di tim website sendiri kita juga punya beberapa tugas yang diemban loh. Yang pertama, tim website bertanggung jawab penuh atas seluruh berita-berita yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Yang kedua, kita juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan website News Mandawangi. Dan juga kita turut membantu tim Infocom dalam mengelola website Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Tak hanya itu, kita juga turut serta bertanggung jawab atas seluruh artikel-artikel yang dipublikasikan di dalam website. Dan juga kita turut membantu
tahap editing setiap berita yang dibuat oleh tim News Mandawangi. Untuk mengetahui kinerja kita lebih lanjut, yuk simak cuplikan video berikut. Oh alah, jurnalistik itu merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bahan berita menjadi berita yang utuh dan juga akurat untuk dipublikasikan di media massa seperti koran, televisi, dan juga radio. Kirain apa Anda jadi nambah ilmu kan? Nah, dan juga dipublikasikan di media sosial seperti TikTok. Jadi tambah semangat kan scroll-scroll TikToknya. Kirain jurnalistik cuma tentang wawancara-wawancara berita. Ternyata jurnalis seperti mengoperasikan kamera, teknik editing, bahkan public speaking juga ada loh. Wah, jadi tambah semangat nih ikut jurnalisnya. Bahkan momen-momen penting di sekolah kita, Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, seperti lomba video kreatif, lomba musikalisasi puisi, pembacaan berita, dan banyak video-video kreatif lainnya. Juga jurnalis loh yang ikut berperan. Emang jurnalis keren banget. Nah guys, kalian udah tahu kan? Tahu apa? Tahu wale. Hah, apaan sih? Bukan, maksudnya kalian udah tahu kan jurnalis itu apa dan apa aja sih divisi serta tugas-tugas yang ada di jurnalis? Udah dong, kan tadi udah nonton. Apa iya? Ya udah, tunggu apa lagi? Yuk buruan gabung di tim jurnalistik News Mandawangi. Bentar, kan belum open recruitment. Oh iya, ya udah, pokoknya jangan lupa gabung di tim jurnalistik News Mandawangi. Kita tunggu ya. Oke, bye. Bentar, kita jargon dulu. News Mandawangi. Kita tahu, kita bisa tanpa hoax.